Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat ngaji online yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus di channel Ngaji Mas Dayat. Teman-teman, dalam pembahasan kali ini, tema kali ini kita akan membahas tentang cara membaca ayat Al-Qur'an ketika di akhir ayat atau di waqaf kita bertemu dengan huruf yang bertasjid. Nah, cara membaca seperti apa? Nah, kita akan bahas teman-teman ya. Biasanya di dalam Al-Quran teman-teman ya, ketika ada menemukan huruf yang bertasjid ya, seperti kita langsung buka contohkan di surat An-Nisa teman-teman ya, ayat 34. Nah di sini ketika ada huruf bertasjid, nah di sini ada nun bertasjid. Nah di sini kita bagi menjadi 3 bagian teman-teman ya. Bagian yang pertama, ketika menemukan bacaan mim atau nun bertasjid dan itu di waqaf. Cara membacanya seperti apa? Cara membacanya itu harus ditekan sebanyak 4 ketukan, dan huruf nun ini tidak dibaca tasjid dan fathah, tapi kita sukunkan teman-teman ya, disukunkan. Nah, contoh langsung kita praktekkan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita praktekkan baca dari sini teman-teman ya. Ini di surat An-Nisa ayat 34. Fa'idhuhunna wahjuruhunna fil madaji'i wadribuhun. Jadi kita tahan selama 4 ketukan ya. Wadribuhun. Nah, itu cara membaca yang pertama teman-teman. Letaknya ada di surat An-Nisa ayat 34. Kemudian kita geser ke surat Al-Anbiya ayat 88. Kita di sini menemukan mim bertasjid teman-teman ya. Nah, di sini nah kita langsung praktekkan teman-teman ya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Ya, jadi mim bertasjid ini diharokat sukunkan. Jadi kita matikan teman-teman ya. Itu bagian yang pertama ketika menemukan huruf bertasjid di akhir ayat atau pas ketika waqaf. Dan bagian yang pertama adalah ketika bertemu dengan mim bertasjid atau nun bertasjid. Kemudian bagian yang kedua teman-teman ya, ketika di akhir kata atau di akhir ayat kita menemukan huruf yang bertasjid dan itu hurufnya qalqalah ya. Qalqalah, huruf qalqalah ada 5 teman-teman ya. Kalau kita dinikan ada baju di toko atau huruf ba, huruf jim, huruf dal, huruf to, huruf ko. Nah, cara membacanya seperti apa? Cara membacanya langsung saja kita praktekkan. Kita langsung buka surat Al-Baqarah teman-teman ya. Surat Al-Baqarah ayat 197 kita buka. Nah, di sini ayat 197 di sini ada huruf yang bertasjid dan kemudian ada waqaf. Al-waqfu aula, lebih utamanya berhenti. Kemudian di sini ada huruf qalqalah yaitu huruf jim. Nah, dan bertasjid. Cara membacanya kita tahan kemudian baru dilafadzkan, ditahan selama 2 detik atau 2 ketukan. Kita baca wala jidala fil hajj, wala jidala fil hajj, fil hajj. Nah, jadi j-nya kita tekan setelah 2 detik 2 ketukan. Tidak boleh wala jidala fil haji. Nah, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Kemudian surat Al-Lahab teman-teman ya, di ayat yang pertama surat Al-Lahab, tabbat yada abi lahabi wa tab, wa tab. Nah, cara membacanya kita sukunkan tapi baru dimunculkan setelah 2 detik. Watab, nggak boleh tabat yada abi lahabi watab. Langsung dilangsungkan, tidak diperbolehkan. Tapi kita tahan dulu.
Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kemudian di surat Al-Asr teman-teman ya. Al-Asr ini masih huruf qalqalah ketika bertasydid di akhir kata, ayat atau waqaf. Kita baca wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bil haqq. Nah, seperti itu teman-teman ya cara membacanya. Kemudian di bagian yang ketiga teman-teman ya, ketika kita menemukan huruf yang bertasydid selain mim bertasydid, nun bertasydid, dan huruf qalqalah, kita buka langsung di surat Al-Baqarah ayat 265 teman-teman ya. Di sini ada mim bertasydid selain mim dan nun, dan selain huruf qalqalah sini ada huruf lam. Bacanya seperti apa? Perhatikan teman-teman ya, di surat Al-Baqarah ayat 265. Fa illam yusibha wabilu fatal ya, bacanya fatal bukan fatallu nggak boleh, tapi wabilu fatal. Fa illam yusibha wabilu fatal. Kemudian yang terakhir teman-teman ya, ketika kita menemukan di surat Yunus ayat 104 ya, di sini ada kata syak. Nah, ketika kita menemukan ini syak dan kemudian kita baca nggak kuat, nah syak ini termasuk huruf hamz teman-teman ya, yang harus mengeluarkan angin. Jadi ketika kita baca Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syak. Jadi kita keluarkan angin fi syak, karena ini huruf hamz teman-teman ya. Jadi ada keluar anginnya. Qul ya ayyuhan nasu in kuntum fi syak. Ya, alhamdulillah teman-teman ya. Alhamdulillah tema kali ini kita sudah belajar tentang cara membaca ketika kita berwaqaf atau berhenti atau menemukan bacaan yang bertasydid, dan itu bacaan dari huruf mim, nun sukun, kemudian huruf qalqalah, dan huruf selain mim, nun, dan huruf qalqalah. Oke teman-teman, semoga video ini bermanfaat, dan bagi teman-teman yang suka dan video ini silahkan untuk menekan tombol like, subscribe, comment, and share teman-teman ya. Akhirul qouli, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.